Prabowo Subianto selalu saja nggak pernah gagal dalam mencuri perhatian pemimpin asing. Salah satunya adalah Masud Pezeshkian yang sempat kagum dengan sang presiden. Dirinya merasa sangat emosional saat mendengar pidato mengharukan Pak Prabowo. Selain itu, sang presiden juga sudah mengeratkan hubungan sejak menjadi Menteri Pertahanan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kagum dengan Prabowo Subianto. Karisma dan kepemimpinan Prabowo Subianto nggak cuma mengundang decak kagum dari rakyat Indonesia. Pasalnya, para pemimpin dunia juga menaruh rasa hormat kepada RI1. Sebut saja Iran yang secara terang-terangan menunjukkan kekaguman mereka kepada Pak Prabowo. Momen itu terjadi pada KTT D8 di Mesir beberapa waktu lalu. Pada pertemuan tersebut, Pak Prabowo menyuarakan aspirasinya untuk umat muslim dunia. Sang presiden berusaha menyadarkan negara-negara Timur Tengah yang terus ditindas asing. Mendengar pidato itu, Presiden Masud Pezeshkian memancarkan rasa kagum yang begitu mendalam. Pasalnya, politikus 70 tahun itu merasa terwakilkan oleh gagasan Pak Prabowo. Bahkan dia menyimak pidato RI1 dengan begitu hikmat hingga selesai. Sorot Masud juga berbinar-binar seolah terbakar api semangat Pak Prabowo. Namun itu bukanlah kali pertama Iran menunjukkan rasa takjub kepada politikus asal Partai Gerindra. Bahkan kekaguman itu sudah terpupuk semenjak sang presiden masih menjabat sebagai Menhan. Pasalnya, Duta Besar Negeri Paramullah sempat berkunjung langsung ke kantornya. Saat itu kunjungan dilakukan oleh Muhammad Barojerdi yang baru saja menjabat sebagai Dubes. Gak lupa Pak Prabowo menyambut Barojerdi dengan sebuah ucapan selamat. Berkat kehangatan itu, Iran berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Negeri Paramullah berambisi membantu Indonesia begitu Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Bahkan raksasa Timur Tengah itu berjanji meningkatkan teknologi pertahanan tanah air. Barojerdi juga menawarkan pertukaran kunjungan militer dan kolaborasi di bidang kesehatan. Berkat Pak Prabowo, kekuatan TNI diprediksi akan terus meningkat setelah berkolaborasi dengan Iran. Sama-sama menjadi garda terdepan dukung Palestina. Indonesia dan Iran sama-sama dikenal sebagai negara yang gak pernah berhenti mendukung Palestina. Sering menyuarakan dukungan tersebut melalui forum internasional. Saat menghadiri KTT G20 di Brazil, Prabowo langsung menegaskan sikap konsistennya. Ketua Umum Gerindra ini menyebut bahwa Indonesia selalu berdiri di pihak rakyat Palestina yang tertindas. Kami mendesak gencatan senjata segera di Ukraina dan Gaza. Bagi kami ini penting untuk mencapai kedamaian dan stabilitas. Kita juga meminta negara-negara G20 untuk menggunakan kekuatan kolektif untuk memperkuat upaya multilateral pada isu ini, ujar Prabowo. Bahkan komitmen tersebut telah ditunjukkan sang presiden dengan aksi nyata. Pria berusia 73 tahun tersebut bahkan siap mengirimkan TNI ke Palestina apabila diperlukan oleh PBB. Jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan tersebut, ujar sang presiden di hadapan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Gak mau ketinggalan dengan Prabowo, pemimpin-pemimpin Iran juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka telah menyiapkan beberapa amunisi untuk melindungi Palestina dari ancaman Israel. Pengembangan kemampuan pertahanan dan teknologi luar angkasa Iran bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang berani menyerang kami, ancam Masud Pezeshkian, Presiden Iran. Selain itu, Iran juga secara terang-terangan memperingatkan Israel untuk tidak mengambil langkah sembrono. Pasalnya, menurut Abbas Araghchi, konsekuensinya akan merugikan negeri Zionis itu sendiri. Kami sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan serangan Israel lebih lanjut. Saya berharap Israel tidak akan mengambil tindakan sembrono seperti itu, karena dapat menyebabkan perang berskala besar, ujar Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Dapatkan kebab mini frozen isi 10 dengan harga murah. Cek linknya di bawah ya. Hubungan baik yang sudah lama terjalin.
Hubungan harmonis antara Indonesia dan Iran bukan cerita baru. Pasalnya sejak tahun 1950, kedua negara ini udah menjalin kerjasama diplomatik yang erat. Gak cuma itu, Iran bersama Indonesia juga tergabung di berbagai organisasi internasional. Organisasi tersebut diantaranya D8 Negara Berkembang dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Bahkan, pemikiran seorang Bung Karno dianggap telah menginspirasi Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin besar Iran, terutama sikap ketidakberpihakannya pada kubu manapun. Revolusi yang meneguhkan pentingnya menjaga kedaulatan Iran dengan slogan La Syarqiyah Wala Gharbiyah yang artinya tidak timur, tidak barat. Ini Bung Karno. Bung Karno jadi inspirasi Khomeini, ujar Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Sebagai sesama negara muslim yang vokal soal penjajahan di atas dunia, Indonesia tidak berjuang sendiri. Pasalnya negeri para mullah juga mendukung Palestina dalam melawan genosida Israel. Ketika masih dipimpin Presiden Joko Widodo, hubungan Iran dan Indonesia makin erat. Negeri para mullah sedang bekerja sama dalam sektor ekonomi, politik, dan kebudayaan dengan Indonesia. Buktinya, Iran tanpa ragu memuji sikap tegas Indonesia yang mengecam serangan Israel ke Teheran. Iran menganggap Indonesia sebagai mitra strategis yang berani bersuara di kancah internasional. Selain itu, bentuk penghormatan diberikan Iran dengan cara yang istimewa. Negeri para mullah memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia yang berkunjung ke sana tanpa harus mengurus visa. Iran telah membebaskan kunjungan masyarakat Indonesia ke negara kami untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat. Masalah visa ditiadakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki paspor bisa langsung berkunjung ke Iran tanpa visa, ujar Duta Besar Iran, Muhammad Borojerdi. Dapatkan kopi ginseng stamina pria dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Hubungan baik antara Indonesia dan Iran gak lepas dari sorotan publik mancanegara. Pasalnya dunia internasional terutama Zionis dibikin panik karena kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Benar saja, ketakutan Israel akan hubungan Indonesia dan Iran menjadi kenyataan. Pasalnya, Indonesia mengecam keras perbuatan semena-mena Zionis yang menyerang negeri para mullah. Bahkan, kabar tersebut mendapatkan perhatian besar dari media asal Turkiye, yakni Anadolu. Secara terpisah, Indonesia mengutuk serangan militer Israel terhadap Iran dengan mengatakan bahwa eskalasi dan perluasan konflik tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang menunjukkan ketidakpedulian Tel Aviv sepenuhnya terhadapnya, tulis media Anadolu. Sementara itu, sorotan positif juga diberikan oleh publik negeri para mullah. Pasalnya, Iran menyambut baik kerjasama yang terjalin dengan Indonesia. Ditambah lagi, Mer News menganggap kerjasama dengan Indonesia lebih menguntungkan dibanding yang lain. Ditambah lagi, Mer News menganggap kerjasama dengan Indonesia lebih menguntungkan dibanding yang lain. Mereka menekankan hubungan politik dan kesamaan budaya sebagai faktor utamanya. Selain itu, Iran dan Indonesia juga menjalin kerjasama di sektor pendidikan. Kedua negara diketahui rutin mengadakan program pertukaran pelajar. Jadi begitulah reaksi asing melihat gebrakan Prabowo yang berani menggandeng Iran demi menggulingkan Zionis. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?